مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حمد من الأهوال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sekarang nyampe pada walladhi yuftiru bihi sha'im asyratu asya, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Mari kita kaji. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء ما وصل عندنا إلى الجوف والرأس والهدنة في أحد السبيلين والقيء عمدان والوقيء عمدان في الفرج والإنزال عن المباشرة والحيض والنفاس والجنون والردة. Itu yang bisa membatalkan puasa. Jadi ono 10. Ada 10. Yang pertama, ma wasala 'amdan ilal jawfi. Sesuatu, maniku sesuatu apa saja. Wasala 'amdan yang masuk ya secara sengaja ilal jawfi, ke dalam tenggorokan dengan sengaja deh. Misalnya sesuatu apa saja sudah, ogok-ogok, pakai sapu lidi, atau diogok-ogok dengan pakai sujane sate. Ampun enak bekas sate. Ogok-ogok, ya luka, ogok-ogok. Jadi segala sesuatu apapun barangnya yang dimasukkan sampai ke ilal jawf itu juga sampai ke apa namanya ke tenggorokan itu sengaja masukkannya. Amdan itu sengaja. Waraks, dan sesuatu yang dimasukkan ke dalam lubang bagian kepala dengan sengaja. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang bagian kepala.
Bapak naik mobil, bukan memasukkan ya kan, mobil, ya kan memasukkan, tidak, karena ada sesuatu yang tidak masuk ke sini. Kalau kecuali kalau air dimasuk terus ke sini, lain lagi. Lubang telinga, nggak apa-apa. Tapi kalau masukkan masuk, wah ini berbahaya. Makanya kalau mandi itu hati-hati, ya. Masukkan sesuatu ke mulut, asalkan tidak sampai sini tidak masalah. Contohnya apa? Memasukkan ke mulut, sikat gigi, tidak apa-apa. Umur, tidak apa-apa. Nah, kalau kita cuma berdasarkan misalnya baunya mulut seseorang yang berpuasa akan lebih harum daripada minyak misik, ya itu kan besok di surga. Kita masih ada di dunia, banyak berkomunikasi dengan orang. Saya misalnya punya mahasiswa, punya jamaah, punya murid misalnya. Terus gurunya ambunnya gak enak, menjauh muridnya, maka saya sikatan. Paham ya? Loh, katanya makruh. Kalau makruh itu terasa segernya jam 12 siang, jam 1 sengaja sikatan biar seger. Terus sambil ngemut odolnya, ya pak, ngelak sikate, mendelik, ya rasional aja. Ya. Walamna fi ahadis sabilaini, menyuntikkan obat ke dalam salah satu dari dua jalan, depan belakang, tidak boleh masukkan. Suntik, tapi kalau cuma suntik bokong nggak apa-apa, kan bukan lubang. Kemarin itu ada jamaah tanya ke saya, pripun hukumnya suntik pas poso gitu kan? Saya jawab, yo lihat-lihat yang nyuntik. Paham ya? Kalau dokter cuma nyuntik bokong ya nggak apa-apa. Ya bojone sing nyuntik lain lagi. Lain lagi. Kalau dulu agak ke sana nanti nyenggol. Baru datang ya dari Gadang. Insya Allah bulan depan kita sudah ngaji di Gadang. Bulan depan Ustaz. Katanya habis Rioyo katanya, dengar kabar begitu. Ya betul. Pindah ke gedung sendiri. Apa ya? Iya, ya kan? Gedung sendiri. Gajah. Gadang itu miliknya kita. Relax. Di Gajah. Ada dua omah di situ ya. Tiga sudah. Pojok, tengah, Lapangan. Ada apa dengan Ustaz? Subhanallah. Kapling. Barokah. Nah, kita akan kembali ke sana. Dulu pernah kembali. Awalnya saya ngisi lazis di Masjid Ahmad Yani dulu. Lama. Oh, awal pertama saya ngisi itu di Masjid Raden Patah sebelum di Rombak. Masjid Raden Patah itu dulu yang bangun Pak Harto. Persis masjid-masjid yang dari Pak Harto itu seragam semua. Kemudian di Rombak seperti sekarang.
Jadi dulu sebelum dirombak itu saya ngaji di sana. Habis itu pindah ke Ahmad Yani. Di Ahmad Yani lama sekali, kemudian pindah lagi ke Gadang. Di Gadang lama, pindah ke pojok sana di sini, pojok. Tidak lama kemudian pindah ke sini. Yang memang kita harus sunai hijrah, pindah-pindah. Ya, oke, kembali ke sesuatu yang membatalkan puasa. Walladzi yaftir bihi sya'ib as-sha'im asyratu asya. Ada 10 yang membatalkan puasa. Apa tadi? Sesuatu, memasukkan sesuatu sengaja ke tenggorokan. Kemudian memasukkan sesuatu kepada lubang-lubang yang ada di kepala, atau menyuntikkan obat ke dalam salah satu dua jalan, depan atau belakang. Kayak mohon maaf, masukkan ke dubur itu dulu ya. Kayak apa itu? Pil kapsul itu. Ada lagi masukkan ke lewat depan itu. Itu semua tidak boleh. Tapi kalau cuma suntik bokong ya tak apa-apa. Bokong yang disuntik, bukan lobak. Paham ya? Kalau infus kan ke perut, ke tenggorokan. Misalnya, kalau infus ke sini, tuh infus kalau sifatnya makanan bukan apa. Khilaf ulama. Tapi kalau hanya sekedar infus sakit yang tidak bersifat makanan, obat misalnya, tidak bersalah karena bukan loban. Paham ya? Atau kalau memang sakit parah yang disarankan jangan puasa, diganti di hari-hari yang Quran itu enak. Quran Allah itu enak. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Gitu. Barang siapa yang sakit atau bepergian dalam perjalanan jauh, lebih baik dia tidak puasa. Tapi kami kemarin perjalanan 10 jam tetap puasa. Emang Surabaya Madinah. Ya. Emang Jeddah Surabaya itu juga perjalanan panjang, tapi kami tetap puasa. Seandainya tidak puasa pun sah, tidak dosa, karena sifatnya ausyafarin, musafir. Tapi eman. Kenapa? Kata Allah, seandainya dia tetap berpuasa khairun, itu lebih baik. Kenapa kira-kira? Ya, saya baca dalam tafsirnya. Karena sehari saja di bulan Ramadan, sehari di bulan Ramadan, kemudian kita sengaja tidak puasa untuk mengganti fadilah yang sehari itu saja, kita ganti dengan berpuasa seumur hidup, itu tidak bisa menyamai fadilah yang cuma sehari di bulan Ramadan. Walaupun sudah dianggap lunas, tapi kalau ingin menyamai fadilah tidak bisa. Ya, tidak bisa meninggalkan puasa sehari. Ramadan sengaja. Terus akan kita ganti. Ya, misalnya kita ganti, ya mengganti yang sehari itu. Diganti bagaimana? Diganti seumur hidup. Ratusan tahun dia hidup, tiap hari berpuasa untuk mengejar kesamaannya fadilah Ramadan yang cuma sehari. Nggak bisa lunas. Kalau bicara tentang fadilah, keutamaannya nggak bisa.
kita bicara keutamaannya tidak bisa. Paham ya? Tidak bisa kalau kita bicara keutamaannya, dikejar bagaimanapun tidak bisa. Oleh karena itu eman meninggalkan Ramadan walau sehari. Eman, tiada duanya. Makanya ada kata-kata fadilah Ramadan itu walau sehari tiada duanya. Tiada duanya. Kita mau mengganti yang sehari tidak bisa. Tidak bisa diganti. Saking dahsyatnya Ramadan. Ramadan itu ya, kullu tasbihin fi Ramadan khairun min alfi tasbihat. Satu kalimat tasbih di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 kali tasbih di luar Ramadan. Raka'atun fi Ramadan, satu rakaat di bulan Ramadan khairun min alfi raka'atin. Ya. Satu rakaat di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat di luar Ramadan. Gitu-gitu itu mau dikejar, tak bisa. Orang hatam Al-Quran di bulan Ramadan sekali saja. Orang khatmil Quran, khatam Quran sekali di bulan Ramadan khairun min alfi khatmil Quran. Lebih baik daripada 1000 kali khatam Quran di luar Ramadan. Sudah ada? Teruskan. Ya, pokoknya tiada hari tanpa baca Quran. Gue udah. Kalau benerin pahalanya sama apa enggak? Ya sama, tapi ada beda dikit. Sama, cuma beda dikit. Kalau yang baca Quran itu kan 10 juz, tapi 10 juz itu aja nggak sampai 30. Diulang-ulang. Ya diulang-ulang. Niat ngapalno gitu. Ya karena kan ada apa juga. Ya kan tidak sampai hafal. Cuma dapat pahala mengulang. Misalnya dari 1 juz ke 1 juz 10 ulang merojak, ya besar pahalanya. Cuma jangan dianggap khatmil Quran. Soalnya ayat suratnya berbeda dari Al-Fatihah surat ke-1 sampai An-Nas surat ke-114. Dalam yang 1 juz ke-1 sampai juz 10 bukan khatmil Quran namanya, tetapi dia murojaah, tapi pahalanya besar. Misalnya diulang 3 kali, cepodo karo 30 juz. Ya misalnya, pahalanya iya, tapi beda namanya. Beda nama. Semoga juga pahalanya sama. Karena sama-sama mengulang-ulang firman-firman suci. Paham ya? Ya, baik. Jadi khatmil Quran, khatam Quran sekali saja di bulan Ramadan itu sama dengan khatam Quran 1000 kali atau khairun, lebih baik. Masya Allah. Jadi eman dekat ngaji itu eman. Ngaji baik. Ini sudah mulai lagi dari juz awal lagi. Eman. Susibuin. Sibuk saja. Loh kalau nuruti sibuk, ya gak ngaji. Anu ya ini kalau sibuk, pripun lah wandi-wandian sedino ayat. Boleh. Yang penting ngaji. Akhirnya dia khataman Quran dari depan, dimulai dari Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari pertama Ramadan. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Taruh. Hari kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul Azim. Saking sibuknya, entah sibuk apa, gue juga heran sama dia. Ada ya Ustaz? Ada, saking sibuk. Hari ketiga,
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Maka kalau ngaji cara begini, insya Allah sampai punya cucu satu berhatam al-Baqarahnya. Saking suwi. Kalau kita tegur orang seperti itu, berdalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdalil dia. Kanjeng Nabi jauh katanya. Ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha, amal yang terus menerus dia lakukan. Wa in qallat, walaupun sedikit. Hadisnya sahih. Saya jawab, oh ya wis, monggo diteruskan, lanjutkan. Sehingga 30 hari 30 ayat. Bukan 30 juz, 30 ayat. Tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Kenapa? Karena orang baca Quran di bulan Ramadan itu di setiap satu hurufnya berarti alif lam mim, itu 3 huruf. Satu hurufnya 1000 kebaikan. Berarti dia sudah dapat 3000. Itu kalau mau ngitung sini. Loh kalau sampai 30 ayat tadi jebol kalkulatornya. Tadi hitung sini. Wis ora usah ngitung, melok ngitung. Ora usah melok ngitung. Kenapa? Karena sudah ada yang ngitung no. Yang kedua, lek ngitung-ngitung kono garai males. Ora iso kak ngaji mana. Jadi sekali ngaji 1 juz. Sampai akhir Ramadan gak ngaji lagi. Lo kenapa? Pahala gue udah banyak. 1 juz itu berapa huruf? Katanya dia. Batin gue, oh celok. Jangan suka ngitung pahala cewek. Jangan suka ngitung pahala sendiri. Kebaikan apa saja yang kita lakukan jangan diingat-ingat. Yang patut untuk diingat dosa. Biar timbul apa? Istighfar. Dalam sehari, dalam jam pertama hari ya, di hari itu sampai malam hitung-hitung sama dia. Gue buat kebaikan apa saja ya. Kata malaikat sorry ya. Terus gak usah gak usah Jadi yang perlu diingat-ingat itu dosa dan perbuatan yang gak baik itu. Untuk apa diingat-ingat? Masa lalu ya lalu kan katanya. Oh jangan begitu. Orang mengingat-ingat dosa itu dampak positifnya dia akan selalu beristighfar. Refleks itu. Dia baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah ampuni. Itu refleks itu. Tapi kalau yang diingat-ingat pahala seolah-olah tidak punya dosa, mengakibatkan menjadikan dia sombong atau sombong sekali. Sombong sekali. Naudzubillah. Yang keempat, wal qaid
wal qai' amdan. Yang keempat, yang membatalkan pahala puasa, yang membatalkan puasanya, wal qai'u amdan. Apa qai'? Gitu loh. Muntah yang disengaja. Bahasa Arabnya itu yang al qai'. Meh podo. Bahasa Arabnya itu al qai'. Koi. Jadi muntah yang disengaja. Ada tak muntah sengaja? Bukan kayak nggak ada kerjaan. Misalnya biar muntah disengaja, misalnya ini dimasukkan sandal. Sandalnya dimasukkan. Ini kan kurang kerjaan dong. Ada enggak muntah disengaja? Kan kurang kerjaan. Oh, muntah itu jari ini ya. Katanya itu enggak enak. Saya belum pernah. Muntah itu belum pernah saya. Enggak tahu rasanya muntah. Mulai kecil, mulai bayi. Kok tahu? Ya kan tidak tahu ya. Mau bayi sampai tua saya belum pernah muntah. Katanya orang muntah itu gak enak katanya. Iya, katanya gak enak. Dan perempuan itu tempat muntah. Ambil pipi, ambil pipi, itu kawan baik. Kawan baik. Oh, kalau itu enggak sengaja kalau itu. Muntah yang disengaja itu menjadikan puasa kita batal. Kurang kerjaan tadi itu. Yoko, selain sandal barangkali pakai tali visual. Kan kurang kerjaan. Ngerti tali visual? Talinya celana yang sambil itu suar. Kedowo, dono, salutut namanya. Suar, bukan visual, V-nya hilang, tinggal suaranya. Dalaman kato namanya. Ya, kato. Kalau bahasa Indonesia nya celana dalam. Oh sih, celana dalam itu singkat. Tak kirain. Oh ya. Kalau bahasa Inggris ada CD. Padahal C dan D. Iya, baru tahu. Oh no, lagi bahasa Inggris. Itu apa namanya? Yang keempat, muntah yang disengaja. Wal qai'u amdan. Yang kelima, wal waq'u amdan. Al-waqi' itu apa waqi'? ML. Sengaja. Ada enggak ML lupa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena dua orang punya dua kepala, otak ini ya. Orang laki perempuan dua kepala ini otaknya tidak mungkin lupa bersamaan. Pasti salah satu pura-pura lupa. Pasti pura-pura lupa. Misalnya tanggal 1 Ramadan siang-siang berjumpa, akhirnya dijalan ke kamar. Oke. Terus ML, alasannya lali, nggak mungkin, pasti salah satu pura-pura lupa. Pura-pura tidak ada lupa bersama. Ya, wal waqa'u amdan, wal waqi' amdan. Waqi' itu ya ML tadi.
jelas making love yang sengaja. Soalnya gak sengaja gak ono. Ghairu amdin gak ono. Pasti sengaja. Tapi wal waqi' amdan fil farji. Mohon maaf, ya tepat munuaniku. Mohon maaf ya, saya jelaskan. Kata-kata fil farji, kata gasannya itu ML-nya itu ya tepat ke kemaluannya. Bukan hanya cuma di sekitarnya, loya-loya di atasnya, tepat udele ini. Enggak, ini benar-benar tepat itunya. Nah itu baru batal. Paham ya? Tapi kalau nafsunya besar itu nentu pupu aja sudah muncul. Nah itu tidak batal. Tetapi dia dihukumi batal karena apa? Karena keluar maninya itu. Bapak kalau mimpi bagaimana? Nah, kalau mimpi jangan dibahas. Ya, kalau mimpi jangan dibahas. Gak kira batal no. Pasti tidak sengaja wong turu. Masa turu apa namanya? Merasakan dengan kayak sengaja. Gak mungkin wong turu sengaja bisa. Keluar maninya mimpi, tidak batal. Tetapi wajib mandi. Tapi kalau mimpi ML misalnya, tapi tidak sampai keluar mani, ya tidak wajib mandi, ya tidak batal, paham ya? Loh, terus kalau dia itu apa keluar mani tapi dalam hal mimpi, apa batal puasanya? Enggak, cuma wajib mandi, paham ya? Ya. Terus diterangkan sejelas-jelasnya ini. Kemudian yang keenam, wal inzalu an mubasyarah. Nah ini yang saya maksud tadi itu. Yang keenam, keluar mani karena mubasyarah. Apa mubasyarah itu? Berjumbu, walaupun tidak dimasukkan pas kemaluannya, enggak, tetapi berjumbu saja. Ya minta kepeaki, minta kepe, minta diremas-remas, minta dipegangi, ya misalnya. Terus kok moro-moro keluar mani, nah itu batal. Makanya jangan macam-macam deh. Makanannya boleh berkumpul kalau malam hari aja. Kalau siang-siang mau mendidikkan ini, no way. Engkau pergi baik. Nah. Masuk film lah siang. Iya kalau Rasulullah model manusia yang kuat, menseimbangkan, menstabilkan hawa nafsunya. Boleh awal-awalan. Lawan enggak. Hati-hati Mbak Diva ya. Hati-hati. Ya Allah. Bermesraan, berjumbu walaupun tidak bersetubuh ya, tapi kalau sampai nemen ya kemudian muncrat air maninya, batal itu. Batal itu yang disebut wal inzal an mubasyarah. Wal inzalu an mubasyaratin. Mubasyarah itu artinya ya berjumbu. Berjumbu. Arisan. Oh iya. Kalau untuk pengajian yang berubah dapat tambah ilmu. Ya, daripada arisan kok nomor kantor wong. Wal inzalu an mubasyarah. Ya,
Jadi keluar mani karena mubasyarah bermakna bermesraan atau berjumpa. Yang ketujuh, apalagi yang membatalkan puasa? Dari pagi sudah enjoying what is right, duhur enjoy, jam 2 enjoy, jam 3 enjoy, jam 5 menstruasi. Maka yang ketujuh itu haid, mendadak dangdut. Mendadak haid. Kalau nggak sadar gimana? Hah? Maksudnya kadang kan nggak sadar sudah lama. Kerjanya itu Ustaz kan. Enggak kan pasti kejeding ya. Masa selama itu kita tidak pipis? Buka celana kok ada tul seret yang tidak lancar itu kan ada seperti itu. Biasanya itu efek obat misalnya sehingga tidak lancar. Nah itu juga batal. Tahunnya belum. Tidak tahu tahunnya jam hari sholat maghrib. Saya tidak tahu. Karena tidak tahu tidak ada hukumnya. Paham ya? Lanjutkan aja. Oh iya, mesti yang sudah buka. Lanjut dia cawi, dibersihin, disucikan, atau dia mandi kalau itu diyakini haid. Paham ya? Baik. Loh Pak, bagaimana itu pahala? Loh, kalau pahala urusan Allah wa ana ajzibi. Kullu amal ibni Adam lahu, semua amal perbuatan manusia itu, amal solehnya itu untuk dirinya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, kalau puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzibi, dan akulah yang bertanggung jawab langsung memberi pahala tanpa lewat malaikat. Itu tanggungan Allah, ya, tanggungan Allah. Malaikat ada air kan? Untuk maghrib diatur. Saya itu kalau ceramah paling enak itu ya bubur itu. Ceramah jelang buka, enak. Mungkin mau malah atau hari subuh, kajian subuh itu. Bila susu kadang malah bisa. Yang paling saya hindari itu ceramah kultum duhur. Kemarin sih menghindar itu sih mau ceramah di SMA 1 Tugul. Tak delok jam 1 bunuh diri. Jadi tempatnya di aula, tempatnya menggema. Tuh butuh suara yang tinggi, langsung ramah, langsung habis pengajian. Saya sudah hindari, saya terjebak. Tidak apa-apa, saya pasrahkan, saya wakafkan hidup ini untuk dakwah. Ya kan gitu. Jangan biro-birois, tapi udah sering-sering ngelak tenang. Yang ke-8, apalagi wan nifas. Ya, yang ke-8 itu nifas. Masih ngerti nifas? Apa nifas? Buat darah nifas itu apa? Setelah lahiran. Loh kalau setelah masa keluar lagi, kapan sembayangi? Setelah Penyakit lagi setelah itu. atau yang disebut dengan darah wiladah. Itu kali melahirkan. Bisa jadi habis haid itu keluar darah walaupun tidak lancar. Kalau sudah hari ke-16 kok sih keluar, itu namanya bukan haid tapi apa? Istihadah.
istirahat bukan nifas mas. Istirahat. Istihad itu apa artinya istihad? Apa? Iya, darahnya yang perlu segera konsul ke sana. Ya Pak? Tetap puasa ya? Oh iya, tetap sembahyang, tetap puasa, tetap melakukan amal soleh tetap, karena dia penyakit. Makanya kalau orang istihad itu biasanya sholatnya itu mendekati asar dulunya. Nah gitu. Biar awalnya kan gitu di awalnya. Kalau istihad itu membersihkannya, mensucikannya itu kan biar satu kali mandi tapi untuk 2 waktu kan itu enaknya. Satu kali mandi tapi untuk 2 waktu. Makanya sholat duhurnya meh asar misalnya gitu. Ya mudah-mudahan tidak lama. Istihad itu beda dengan haid. Kalau haid itu memang secara alami oleh Allah dikeluarkan darah kotor itu biar manusia suci atau sehat. Tapi kalau namanya istihadah itu ya penyakit, kadang sakit, ya kan? Nah, oleh karena itu segera dikondisikan dengan dokter, dikonsultasi. Yang ke-9 wal junun. Apa junun? Junun ay mana majnun. Gendang. Misalnya enak-enak poso, gendeng dada. Enak-enak poso, gila mendadak. Ono kan gila mendadak. Iya, seumpama terjadi pada seseorang yang lagi puasa, puasanya batal. Ada lagi. Oh itu bukan gila mas. Tapi nggak sadarnya gitu. Nah itu ayanan namanya. Ayanan epilepsi. Kemarin saya kan ke Altara ini mau cari-cari lah sesuatu. Tidak nemu. Aduh, samono kaya tahun ini cocok. Ini pulang keluar dari toko itu di jalan di parkiran, parkir kok juga sepanjang jalan itu ya ada jarak mobil itu, ono uang turun, ibu-ibu kasih ada. Bapak kenapa itu? Ayahannya epilepsi itu, orang geblak tak sadarkan diri itu namanya ayahan. Ya Allah, saatnya itu kalau ketangkap ininya dulu kan orang kadang epilepsi itu kan enggak lengkap. Orang beli orang blak, ini kalau ketangkap kan bahaya. Bisa tambah lama itu sadarnya. Kalau apa otak Kecil. Kena otak kecil. iya bisa otak besar. Ya Allah, alhamdulillah, semoga kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Yang terakhir yang menyebabkan batalnya puasa itu wariddah. Apa wariddah? Murtad. Murtad itu apa? Kharij 'anil Islam, keluar dari Islam. Jadi enak-enak poso murtad. Waduh, batal secara otomatis karena dia syaratnya keislamannya sudah tidak ada. Sebab orang kafir itu tidak wajib puasa. Tidak wajib. Coba orang murtad paksa-paksa lu kalau orang gendeng itu wong gendeng dipaksa puasa. Lu naudzubillah, subhanallah. Jadi orang yang murtad berarti telah keluar dari kelayakan beribadah, sudah tidak mungkin lagi beribadah.
mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, mudah-mudahan sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Yang mau bertanya silahkan. Halo, suara saya bisa didengar? Ustaz. Silakan. Dari penelpon pertama, Ustaz. Dari poin pertama. Penelpon pertama. Oh, oke. Ini Ustaz mau nanya untuk itikaf itu Ustaz di akhir-akhir Ramadan ini itu terutama untuk perempuan ya itu apa aja amalan-amalan utamanya Ustaz saat itikaf? Oke, persis Sayyidah Aisyah pada waktu itu tanya, ya Rasulullah, seandainya kami menemui malam-malam Lailatul Qadar, apa yang aku lakukan? Apa yang aku baca? Quli ya Aisyah, katakan wahai Aisyah dalam doamu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gak usah ditambah Karim ya. Pak Karim itu tomboku. Gimana? Allahumma gimana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu ditambah-tambah cewek. Aslinya yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya, kepada Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu aslinya. Allah Karim, Pak Karim menonton baku. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuun, dat yang maha ngapura. Ya, innaka afuun tuhibbul afwa, dan juga suka ya, bisa kepada orang yang minta maaf atau suka memaafkan. Itu zat Allah itu. Suka begitu, suka ngampuni, suka Masya Allah. Suka kepada orang yang minta maaf lagi. Fa'fu anni, oleh karena itu ampunilah aku. Itu yang dibaca ketika Sayyidah Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bacaan apa yang aku baca kalau saya menemui malam-malam Lailatul Qadar? Maka oleh Nabi disuruh berbanyak baca. Jangan baca sekali loh ya. Enggak, maksudnya di kairitan. Satu putaran tasbih sambil menunggu subuh ya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, satu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dua. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tiga. Sampai 100. Pas sampai 50 tasbihnya runtuh. Kayak biro dan dapat berapa itu kan? Ngantuk ternyata. Ada lagi? Ya. Ustaz mau tanya, kalau safar, jadi tuh saya tuh Ustaz pernah kan juga Ustaz kondisi puasa Ramadan. Wow. Nah, terus Kemana? mana ya? Kalimantan. Enggak Ustaz. Ikut dong. Itu Ustaz ada mbak-mbak kan Ustaz, yaitu makan pas jam puasa, terus tapi juga sholat. Saya kira kan haid, ternyata sholat. Terus saya tanya, lu nggak berpuasa? Katanya kalau safar itu nggak wajib puasa, jadi nanti saya kalau sampai melakukan saya puasa lagi. Itu benar? Itu bocil loh. Orang gendeng, orang edian itu loh. Orang gila. Mana ada syariat begitu? Nggak ada, mari batal kok somane. Ada cili itu. Enak itu, cewek. Nggak bisa. Ya, jangan niru-niru orang yang tidak berilmu. Ya, iku ngono mergo gak ngaji dilaksis. Coba ngaji. Jadi begini, bukan tidak wajib puasa, bukan, istilahnya jangan begitu. Kalau musafir atau sakit itu
boleh moker, diperbolehkan moker, terus diganti di hari yang lain, bukan sampai tujuan kemudian puasa lagi. Loh kok nyimut? Syariat mana yang begitu itu? Paham ya? Jadi intinya jangan niru orang yang tidak berilmu. Allah sampai nyindir itu dalam Quran. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Itu pertanyaan tapi tidak bisa dijawab. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya jangan usah dijawab, dipikir baik, direnungi. Yo mesti baik, ora bodoh. Ya kan? Mesti ya tidak sama. Ya tidak usah dijawab, direnungi. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وقراباتي لنا في ديننا سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ustaz mau tanya lagi boleh Ustaz? Tanya lagi Ustaz. Ya kita tutup dulu. Oh iya. Demikian apa yang dapat kita kaji dalam kajian kita kali ini, semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang barokah manfaat. Kita semoga sehat selalu sampai bisa menyempurnakan puasa kita sampai maghrib nanti ya. Amin. Ya orang puasa itu yang ditunggu apa sih? Azan maghrib. Ya oke. Terima kasih. Burung nuri, burung jalak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.